Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi meskipun saat itu sudah bertobat ya. Sudah bertobat. Jadi satu di antara pertobatan yang sangat terkenal dari Nabi Adam berserta Hawa itu ya. Jadi pertobatan mereka ini pertobatan yang benar-benar langsung ya. Itulah kenapa para nabi itu digelari maksum atau mereka terjaga dari dosa. Itu karena begitu kesalahan itu langsung ditegur Allah, langsung tobat, langsung diampuni sehingga dosa nggak sempat mampir gitu ya, nggak sempat mampir. Ini yang ketika manusia berdosa bedanya itu mereka tidak ada petunjuk, tidak ada teguran sehingga ya tetap lanjut gitu ya. Sehingga ketika Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nangis itu ya, sambil nangis. Nanti insya Allah akan kita pelajari lebih lengkap bagaimana kronologis terusirnya Adam dari surga sampai seperti apa itu di surat Al-A'raf nanti ya. Tapi saya culik sedikit ya. Jadi begitu Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah khuldi itu, melanggar larangan Allah itu, maka terbukalah auratnya. Nah, gitu ya. Ini kita baca pelan-pelan. Terbukalah auratnya. Begitu mereka terbuka aurat, mereka baru nyadar, dulu, benar ternyata larangan Allah itu berbuah seperti ini. Aduh, gitu dia. Jadi, kan sudah diwanti-wanti sama Allah. Nah, taqraba hadhihi syajarah fatakunana. Itu kan. Jangan kamu makan buah khuldi itu. Kamu kalau nanti makan itu, kamu nanti dolim loh ya. Kamu nanti jadi orang yang hina loh ya, gitu kan. Nah, pada saat itu karena memang karena godaan ya, sehingga hilang itu. Ingatan tentang peringatan itu hilang itu. Nah, begitu dimakan, baru kemudian terbuka seluruh auratnya. Seluruh auratnya terbuka. Nah, pada saat seluruh aurat itu terbuka, itu baru kemudian nyadar, lu bener ternyata. Nah, ketika benar itu sudah telat tuh. Karena apa? Begitu aurat terbuka, kemudian bahwa di surga kan harusnya tertutup ya. Nah, sehingga pada saat itu lalu seperti dalam surat Al-A'raf itu disampaikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna kami telah zalim ya Allah, menganiaya diri kami sendiri, anfusana. Wa illam taghfir lana, dan jika tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, dan jika tidak engkau kasih kami ya Allah, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi minal khasirin, orang-orang yang merugi. Nah, di sini ada satu penyesalan pertama itu. Kenapa kemudian tobatnya Nabi Adam itu diterima. Juga kemudian Nabi Adam membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika, dan seterusnya banyak itu dalam hadis diterangkan itu. Intinya bagaimana maha suci engkau ya Allah, kami yang telah zalim, kami yang telah menganiaya diri kami sendiri ya. Segala puji untukmu Tuhanku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku ya Allah,
Engkaulah sebaik-baik pemberi ampunan. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Segala puji bagimu dan seterusnya. Ya, intinya benar-benar taubatan nasuha, benar-benar taubat yang setobat-tobatnya. Maka kemudian Allah menerima taubat mereka. Tetapi, nah ini, tetapi hukuman tetap dijalankan. Nah ini loh. Jadi misalnya harusnya ini juga jadi pelajaran untuk orang-orang yang melakukan kesalahan yang biasanya cukup dengan materai 10.000. Jadi permaafan tetap diterima maafnya, tetapi hukuman tetap dijalankan. Untuk apa coba? Untuk jurisprudensi. Untuk apa? Untuk kedepannya, biar orang itu nggak gampangan, biar orang itu hati-hati. Kenapa sih Allah kok ketika Nabi Adam makan buah khuldi itu terus sudah bertobat, kenapa nggak diampuni aja? Ya sudah, nanti jangan diulangi lagi ya. Bikin ini pakai materai 10.000 ditandatangani. Kenapa nggak gitu aja? Kenapa hukum tetap ditegakkan dengan itu? Pergi kamu minha jami'ah dari surga. Diterima loh tobatnya, padahal artinya permintaan maaf itu diterima sama Allah. Gitu. Tetapi kenapa masih dihukum? Kenapa masih pakai diusir? Jadi ada banyak pelajaran. Pelajaran pertama gini. Pelajaran pertama adalah bahwa Allah ingin memberi satu lesson learn. Nah, itu ya, lesson learn. Apa itu? Pelajaran yang bisa dipetik. Bahwa jika kamu begini, konsekuensinya begini. Selalu ada hubungan kausalitas. Selalu ada hubungan sebab akibat. Manusia harus belajar tentang itu. Karena kalau nanti hanya dibegitukan saja, ya tidak akan ada pelajaran. Orang yang belum melakukan kesalahan akan dengan mudah, cukup begitu nanti selesai. Tapi juga orang yang sudah melakukan, lakukan lagi. Sehingga pertobatan Nabi Adam inilah pertobatan yang nasuha. Apa pertobatan nasuha itu? Pertobatan nasuha seperti dalam Ali Imran ayat 135 adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Itu. Maka di sini disebut ihbitu minha jami'a. Kamu keluarlah dari surga semuanya. Semua keluar. Sudah. Kuterima tobatmu, tapi keluarlah dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka nanti di dunia, ya, jika datang hidayah kepadaku, ya, dan kemudian faman tabi'a, siapa yang mengikuti hidayah itu, ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut baginya dan tidak ada rasa sedih. Jadi di sini sudah diberitahu Allah, kuncinya nanti tak wanti-wanti kamu ya, Adam sama anak turumu tak wanti-wanti betul ya. Tak wanti-wanti betul. Nanti ketika kamu di dunia ya, nanti kamu akan ada petunjuk, kamu akan ada guide. Kamu akan saya kasih guide lain, guidebook yang itu nanti kalau kamu mengikutinya, kamu tidak akan ada rasa takut atau rasa sedih, tidak ada. Kalau kamu mengikuti betul itu. Nah, ini juga untuk kita ambil pelajaran. Jadi, kalau kita melihat itu, pertama, pertobatan Nabi Adam itu adalah kenapa kok perlu diusir dari surga ke dunia? Ya berarti kita ini adalah penghuni surga yang diharapkan kembali ke surga. Cuma sandiwara atau drama di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan ridho Allah yang disimbolisasikan dengan surga itu
harus dilalui dengan di dunia. Dengan di dunia. Gitu loh. Di dunia yang rumah pinggiran ini. Kemarin kita sudah bahas tahu bahwa surga itu kompleks elit dan kita adalah orang-orang elit. Lalu ditaruh di surga di dunia ini untuk menguji elititas kita. Kita ini benar-benar elit nggak? Nah, ujiannya gitu. Ujiannya itu kalau memang sampean dan saya ini mindsetnya masih mindset surgawi, masih elit beneran, tentu melihat dunia ini ya seperti ketika Rasulullah Muhammad SAW ke pasar sambil membawa telinga bangkai kambing yang cacat. Ayo saya ulangi ya, saya ulangi pelan-pelan. Jadi kalau kita ini mindsetnya masih mindset elit surgawi, tentu ketika kita melihat dunia ini ya seperti ketika Rasulullah Muhammad SAW membawa telinga bangkai kambing yang cacat ke pasar sambil menawarkan untuk dibeli, dihutang, diberikan tidak mau. Lalu Rasulullah tahu, andai kamu tahu nilai dan strata dunia ini adalah seperti kamu tidak tahu, tidak mau kutawari bangkai telinga kambing yang cacat itu. Nah, bukan tidak mau, tetapi kita kemudian juga berpikir, untuk apa saya habis-habisan berburu itu jika saya adalah penduduk kelompok blok elit. Sehingga petunjuk-petunjuk yang ada dalam ayat 38, hutan di situ. Coba lihat Al-Quran. Sampean tidak usah saya kasih tahu. Ya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan. Ini kan hutan ya, yang dijadikan petunjuk. Yang menunjukkan betapa kita itu diberi dua picture sekaligus. Kita diberi dua gambar sekaligus yang Allah memerintahkan kita untuk menaruh itu di hati kita dua-duanya. Apa? Dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya akhirat loh ya, dunia dan akhirat. Supaya apa? Supaya kita punya perbandingan secara utuh, komprehensif. Oh ini tandunya, oh ini akhirat. Itu. Nah ini yang akan nanti membuat kita lulus. Kenapa? Misalnya gini. Ketika saya ini ya, saya pernah sering ngasih analogi gini. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak masih melek semua ya, melek semua ya, melek semua ya. Coba sampean lihat di sekeliling sampean, Pak. Sekarang sampean lihat di sekeliling. Ada semut nggak di situ? Ada semut? Ya. Di sekeliling sampean, ada semut nggak? Ada, Gus. Ada, Gus. Oke, ada. Ada, Gus. Oke. Bayangkan aja, bayangkan. Semut itu masukkan ke botol aqua. Ya, masukkan ke botol aqua. Lalu semut itu sampean ke bandara, beli tiket menuju Papua. Ya, paling jauh lah dari kita Papua. Lalu sampean turun di Papua, terus masuk ke satu hutan atau kota atau manapun, keluarkan semut itu. Keluarkan semut itu. Kira-kira semut itu khawatir tidak bisa makan atau dia yakin tetap bisa cari makan? Semut tadi loh, yang sampean bawa dari kampung sampean tadi loh. Lalu sampean taruh di Papua. Semut sekecil itu, makhluk selemah itu, ya dengan volume otak yang mungkin sangat kecil, dengan tangan yang mungkin rapuh sekali seperti itu dibanding kita, kira-kira dia khawatir, takut untuk cari rezeki enggak? Ya. Mboten takut, Gus. Enggak takut. Kalau enggak takut, sekarang bandingkan kita. Bandingkan kita. Waktu itu Nabi Adam di surga itu serba berkecukupan loh. Ya kan? Di surga kan apa-apa enak tuh. Di surga segalanya sudah tercukupi. Tidak ada itu.
kebutuhan yang tidak tercukupi, tidak ngapa-ngapain pun tercukupi. Begitu nyampe di dunia, Nabi Adam kan dihadapkan pada harus struggle gitu. Harus berjuang sendiri itu. Iya kan? Namun itu wajar tuh, ada ketakutan, ada kekhawatiran, iya kan? Tapi kata Allah, "Faman tabi'a hudaya", asalkan kamu mengikuti hidayahku. Sebentar Pak, majukan, matiin dulu mikrofonnya. Bentar, nanti kalau pas tanya jawab. Jadi kalau kamu mengikuti hidayah petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Semut tadi itu dulu. Meskipun sekarang di tempat sampean itu mungkin zona nyaman, ada teman, keluarga, dan banyak makanan di situ. Tetapi dia percaya betul akan janji Allah. Maka ketika ditaruh di Papua, dia tidak takut. Sama dengan saya dan sampean. Kalau saya dan sampean mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, insya Allah tidak akan kurang rezekinya. Yang bikin kita kurang rezekinya itu bukan karena kebutuhan kita kurang, tetapi karena keinginan kita yang tidak pernah habis. Karena standar hidup kita tidak mengikuti standar petunjuk Allah. Coba saya mau tanya, kalau Abraham Maslow, seorang pakar di bidang sosiologi itu, membuat satu teori namanya piramida kebutuhan, dan piramida paling bawah adalah piramida fisik need atau kebutuhan fisik, yakni makan terutama. Dan ketika makan itu, ketika makan itu sudah terpenuhi, kita sudah punya pakaian, kita sudah punya rumah, what else? What else? Apalagi? Nah, selama ini coba kita pikir, yang sering kita kejar habis-habisan itulah, selama ini ya, itulah yang paling banyak lah di luar 3 kebutuhan itu, di luar makan. Ya adalah sebagian yang benar-benar fakir sampai untuk makan esok tidak punya, itu masih ada lah. Ya, tapi sebagian sekarang yang diikut pengajian ini aja lah. Sebagian yang ikut pengajian ini lah, rata-rata lah makan sudah ada, baju sudah ada, ya toh, sampai rumah sudah ada, sudah gitu. Nah ini yang diminta Allah, asalkan kamu mengikuti hidayah petunjukku, hidup sesuai dengan standar hidayahku, mengikuti, kalau sekarang kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti para sahabat, insya Allah tidak ada rasa takut, insya Allah tidak ada. Gitu. Termasuk ketika kita menegakkan hukum-hukum Allah, itu tidak ada rasa takut, tidak takut kita, tidak khawatir. Kenapa? Karena ya itu tadi. Karena kita tidak khawatir dicaci, nggak khawatir didiskriminasi, nggak khawatir nanti dijauhi, tidak khawatir. Karena teladan kita sirah nabawiyah yang kita minta siratan ladzina an'amta alaihim itu juga sudah begitu. Jadi ketika ada caci maki, ketika ada kita dijauhi karena kita menjalani agama yang sungguhnya, kita tinggal shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sudah. Sementara walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, sudah untuk orang-orang yang kafir, yang tidak percaya, yang masih bengkelok, yang masih ngotot, ya situ biarin, urusannya mereka sendiri sudah. Gitu ya. Itu. Jadi kalau mereka kemudian orang kafir yang masih ingkar, yang masih ini, itu sudah menjadi urusan mereka, bahwa mereka diancam dengan siksa neraka. Maka kita jangan menjadi seperti itu. Ayo yang tabi'ahuda, yang tabi'ahudallah, mengikuti petunjuk Allah. Ya, dengan cara melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW hidup beliau. Oke.
Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, dielaborasi, disampaikan, silakan. Izin Gus, dari Karbar punya usulan bahwa tadi mengatakan bahwa kalau apabila melanggar daripada pelanggaran Allah itu meskipun di sepuro atau diampuni Allah itu masih hukuman berjalan. Maksudnya hukuman berjalan itu bagaimana Gus? Apakah diturunkan di dunia saja atau dimasukkan ke neraka Allah itu Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara sudah tobat Gus itu ya. Jadi misalnya ya kayak pada zaman Rasulullah ada hukuman potongan tangan. Ketika dia mencuri, ya dia sudah bertobat. Bukti dari dia bertobat adalah dia mau dihukum, tetapi ya tetap dipotong tangan. Di masa Rasulullah ada orang yang membunuh, gitu ya, membunuh, kemudian memang membunuh dia dan dia bertobat, tapi ya tetap dihukum bunuh, kecuali kalau keluarganya memaafkan. Nah, itu maka tidak dibunuh, aturannya memang begitu ya. Tetapi kalau kita lihat hukuman-hukuman yang Allah berikan itu tidak selalu berupa hukuman fisik ya. Jadi orang-orang yang berdosa itu biasanya kemudian menjadi bingung. Jadi sampean ya kalau ada rasa bingung, budek, sempit, sesak dada dan sebagainya, itu satu dandar bentuk siksa juga loh ya. Maka kita harus refleksi, aku ini sedang melakukan dosa apa ya? Ini kok dihukum Allah begini gitu ya. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan dan dosa, itu hukumannya itu di dunia saja jika memang kemudian dia bertobat. Jadi kayak orang yang sudah potong tangan tadi sudah dihukum, ya sudah nanti di akhirat sudah nggak dihukum lagi itu. Itulah kenapa orang yang melaksanakan hukum potong tangan itu harus bertanggung jawab betul bahwa itu kompensasi dari di akhirat. Karena kalau nanti nggak begitu, ya kasihan. Jadi dia begitu sudah dihukum di dunia dengan pertobatan yang benar-benar taubatan nasuha ya di akhirat sudah nggak dapat lagi. Matur suwun Gus. Lagi monggo silakan. Yang mau dinyatakan? Izin Gus Lori. Ya udah. Salah satu Nabi Adam itu dilempar ke dunia itu kan karena sifat ragusnya. Kemudian yang kedua, setan itu diazab Allah itu kan karena sombongnya. Satu aja kan itu karena kesombongannya. Nah, pertanyaan saya, dua hal ini kan berhimpitan dengan kita, Gus. Gimana kita cara menghindari itu semua, Gus? Karena sombong itu kadang nikmat, matur suwun. Jadi kembali gini, itu dua hal yang benar-benar berkaitan, rakus dan sombong, rakus dan sombong. Jadi orang yang sombong itu sebenarnya karena dia merasa telah baik. Diawali biasanya begitu. Atau bahkan merasa lebih baik. Tapi biasanya mulai dari merasa baik. Jadi merasa baik. Coba Pak Jo, dibuka di surat Al-Kahfi ayat 103, 104 ya. 103, 104 aja. Coba dibuka. Tentang merasa sudah baik. Nanti kita hubungkan ke sana. Silakan. Al-Kahfi di juz 15-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? 104. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Sadaqallahul adzim. Jadi dia merasa dia sudah berbuat baik sebaik-baiknya, padahal dia belum baik. Sehingga ketika ini bahayanya orang yang sudah merasa baik, ya. Satu,
dia tidak ingin naik ke tingkat yang lebih baik karena dia sudah merasa baik. Yang kedua, dia ketika diingatkan orang tentang kesalahannya itu tidak mau. Kenapa? Karena dia sudah merasa baik. Yang ketiga, dia akan sulit melakukan refleksi diri. Jarang melakukan tengok ke dalam. Kenapa? Karena sudah merasa baik. Yang ketiga. Yang keempat, ketika dia sudah merasa baik, biasanya kemudian melihat orang di bawahnya itu tidak lebih baik, artinya meremehkan. Kalau ini yang terjadi, maka kelima ini yang bahaya. Ujung dari semua itu adalah sombong. Sombong, membanggakan diri. Atau minimal riak, sum'ah, ujub itu. Apa riak? Pengen dilihat orang. Apa ujub? Kagum pada diri sendiri. Gitu. Apa sum'ah? Kepengen didengar kehebatannya. Jadi sum'ah, riak, ujub itu wis. Nanti ujub-ujubnya sombong. Kalau sudah sombong itu sudah diungkapkan dengan perilaku maupun kata-kata itu sombongannya. Nah, itu semua juga berhubungan dengan sifat rakus tadi. Jadi 5 faktor tadi, 5 dampak dari sifat merasa sudah baik itu. Makanya di situ disebut bukan hanya khosirun. Kalau khosirun dalam surat Al-Kahfi itu, kalau khosirun itu kan rugi ya. Tapi dalam surat Al-Kahfi itu disebut aksari. Aksari itu ismu tafdil. Apa artinya? Paling rugi. Paling rugi. Kenapa? Karena ketika di dunia dia merasa sudah baik, ternyata di akhirat tidak ada apa-apanya. Di situ disebut dhalla sa'yuhum. Sia-sia usahanya di dunia. Bahkan habitat a'maluhum, hancur lebur seluruh amal-amalnya. Itu ada di situ. Nah, ini yang kemudian orang sombong itu tidak mungkin masuk surga. Dan setan itu karena mengatakan bagaimana coba? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Siapa dia? Adam. Wong khalaqtani minnar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ya jelas anak khairu minhu, api lebih baik daripada tanah. Nah, ini yang kemudian. Nah, kenapa yang kedua ragus? Ragus itu juga sebenarnya bukan terlalu ragus toh Nabi Adam. Wong hanya sekedar mencicipi, tetapi meminta dari apa yang sudah kita diberi. Itu yang kemudian membuat kita itu akhirnya terlucuti pakaian takwa kita. Insya Allah besok saya akan terangkan tentang bagaimana pakaian takwa. Karena dalam surat Al-A'raf itu kan begitu Nabi Adam makan buah kunci, maka terlucuti pakaian surgawinya. Lalu kemudian Nabi Adam memunguti daun-daun surgawi untuk menutupi auratnya bersama buah. Sambil nangis gitu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nangis itu sambil memunguti daun-daun surga. Nah, kalau kita sekarang, kalau kita begitu kita rakus, begitu kita berburu dan ambisi apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena apa yang kita inginkan, maka hati-hati, sampean dan saya akan terlucuti pakaian takwa kita, libasut takwa kita. Akan terlucuti itu. Hilang malu, hilang hormatan, ya toh itu. Coba orang yang kemudian korupsi, orang yang kemudian ditangkap, orang yang kemudian kan hilang itu kehormatan. Ya itu yang namanya kehilangan baju takwanya. Sehingga ke sana kita mengambil pelajaran dari diorama agung Nabi Adam. Bagaimana rakus itu akan membuat seseorang juga sombong. Gitu ya. Oke, matur suwun. Saya rasa itu. Ada lagi? Cukup nih. Hari ini cukup. Kita insya Allah lanjutkan besok. Saya sedang berada di Malang. Insya Allah nanti memberi kuliah di Universitas Negeri Malang tentang pemberdayaan masyarakat. Sikap, mungkin manfaat dan barokah. Allah merahmati, meridai kita, memimpin kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina min hadaita wa afina min hadaita wa lana min hadaita wa barik lana fi ma
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma daf'al al-bala wal wabaa wa dahastina min jinni syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Rabbana man afaktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ta'alina bi sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi qadri. Rabbana man afaktubna ma syahidin wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an